Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di acara UNS Open Days yang merupakan program pengenalan kepada mahasiswa mengenai Universitas 11 Maret beserta dengan fakultas dan juga prodi-prodi yang ada di Universitas 11 Maret ini sendiri. Di mana acara ini juga akan mensosialisasikan mengenai jalur mandiri yang ada di UNS pada tahun 2022 ini. Sobat Semar, di Universitas 11 Maret ini sendiri memiliki banyak sekali cabang ilmu yang terbagi ke dalam 13 fakultas dan juga banyak sekali program studinya. Di mana seperti diketahui, UNS juga memiliki banyak sekali jalur mandiri yang dibuka pada tahun ini, yaitu dengan jalur berbasis nilai rapot maupun jalur nilai ujian. Di mana jalur berbasis nilai rapot ini terdiri dari jalur kemitraan, jalur prestasi, jalur disabilitas, jalur kepemimpinan muda maupun jalur kelas internasional. Sedangkan jalur berbasis ujian ini terdiri dari jalur nilai UTBK maupun jalur ujian mandiri di UNS. Mengenai informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengetahui informasinya melalui website spmbUNS.ac.id dan juga media sosial SPMB UNS. Tentu kalian juga harus follow dan ikuti ya, agar dapat mengetahui informasi lebih lanjut dan informasi terbaru mengenai pembukaan SPMB di UNS ini sendiri. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia merupakan negara agraris yang merupakan negara penghasil bahan pangan yang terbesar di dunia. Di mana untuk mendukung pelaksanaannya, kita memerlukan sumber daya manusia yang sangat kompatibel dan juga bagus pula ya tentunya. Salah satunya yaitu dengan adanya pendirian Fakultas Pertanian di UNS ini sendiri. Sebagai upaya untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan juga kompatibel di bidang pertanian terpadu. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini saya sudah berada di Fakultas Pertanian UNS bersama dengan Bapak yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samanhudi, SP, MSI, IPM, ASEAN Engineer, selaku Dekan Fakultas Pertanian UNS. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas. Dan juga Bapak Dr. Insinyur Eka Handayanta, MP, IPU, ASEAN Engineer, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Pertanian UNS. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak di hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Oke. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai Pak mengenai Fakultas Pertanian seperti apa dan juga apa sih yang ada di Fakultas Pertanian ini. Sudah siap nggak Pak? Iya, siap. Oke. Sebelum kita mengulik lebih jauh nih teman-teman mengenai Fakultas Pertanian, mungkin kita bisa lebih dikenalkan dulu mengenai program studi yang ada di Fakultas Pertanian itu seperti apa dan juga hal-hal apa yang ada di Fakultas Pertanian itu sendiri. Kepada Bapak Dekan dipersilakan untuk menjelaskan kepada teman-teman. Iya, terima kasih, Mas. Terima kasih dan selamat bergabung teman-teman semua di acara sosialisasi ini. Perkenalkan, saya Dekan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Ingin memperkenalkan beberapa program studi yang ada di fakultas kami, bahwa Fakultas Pertanian UNS berdiri sejak tahun 1976 bersamaan dengan berdirinya Universitas 11 Maret. Kami memiliki 7 program studi S1, 4 program studi S2 atau magister, dan 1 program studi S3 atau program doktor. 7 program studi sarjana atau S1 adalah agroteknologi, agribisnis, ilmu tanah, penyuluhan dan komunikasi pertanian, peternakan, ilmu teknologi pangan, dan pengelolaan hutan. Dari ke-7 program studi tersebut, 6 program studi sudah terakreditasi A oleh BAN-PT dan 1 program studi terakreditasi baik, yaitu program studi pengelolaan hutan, karena program studi pengelolaan hutan memang merupakan program studi baru namun mempunyai prospek yang sangat baik ke depannya. Dari 6 program studi yang telah terakreditasi A, 3 program studi sudah terakreditasi internasional ASEAN, yaitu program studi agroteknologi, program studi ilmu tanah, dan program studi peternakan. Sedangkan untuk 3 program studi yang lain saat ini sedang kami usulkan untuk mengikuti akreditasi tingkat internasional, yaitu program studi agribisnis akan mengikuti akreditasi AKAS, dan program studi ilmu teknologi pangan dan penyuluhan komunikasi pertanian akan mengikuti akreditasi ASEAN. Keduanya merupakan lembaga akreditasi internasional yang bermarkas di Jerman. Setelah ketiga program studi nanti terakreditasi internasional, maka lengkaplah 6 program studi di Fakultas Pertanian UNS nanti akan
terakreditasi internasional. Dan untuk program studi pengelolaan hutan kami dorong terus untuk meningkatkan akreditasinya dan segera menyusul untuk mendapatkan akreditasi internasional juga. Itu yang prodi yang ada di Fakultas Pertanian UNS, Mas. Iya. Oh, untuk program S1-nya mungkin ada beberapa program studi nggak ya, Pak? Seperti pengelolaan hutan dan juga agroteknologi. Dimana sedengar saya pengelolaan hutan ini merupakan salah satu prodi yang ada di Jawa Tengah nggak, Pak? Ini pertama kali ya, Pak, yang ada di Fakultas Pertanian. Betul. Jadi program studi pengelolaan hutan ini berdiri karena permintaan secara khusus oleh Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan sebagai syarat UNS diberikan kewenangan untuk mengelola lahan seluas 125 hektar sebagai hutan pendidikan, yaitu hutan Bromo yang ada di Kabupaten Karanganyar, sekitar 15 kilo dari kampus ini. Dan dengan diperolehnya kewenangan untuk mengelola hutan tersebut, maka itu akan bisa digunakan menjadi laboratorium lapangan bagi program studi pengelolaan hutan. Dan ke depan tentu nanti harapannya program studi pengelolaan hutan ini nanti kita tingkatkan lagi, mungkin nanti akan digabung dengan program studi lingkungan hidup untuk membentuk suatu fakultas. Ini jangka panjangnya seperti itu, Mas. Oke, baik Pak. Terima kasih atas informasinya. Selanjutnya mengenai sistem pembelajaran di Fakultas Pertanian sendiri, seperti apa nggih Pak? Mengenai praktik, mengenai teori, dan juga pembagiannya. Mungkin dipersilakan kepada Pak. Baik Mas, akan kami tambahkan. Tetapi sebelum kami menyampaikan terkait dengan bagaimana proses PPM di Fakultas Pertanian, barangkali perlu kami tambahkan juga keterangan dari atau informasi dari Pak Dekan tadi, bahwa dari ke-7 program studi tadi 6 sudah terakreditasi BAN PTA, 3 sudah terakreditasi ASIIN, bahkan 3 yang terakreditasi ASIIN tadi, yang S1 agroteknologi, S1 peternakan, dan S1 ilmu tanah tadi, durasinya 5 tahun. Jadi sampai 30 September 2027. Ini yang patut kita syukuri, dan banyak lembaga-lembaga khususnya prodi di luar UNS ini, bahkan dalam UNS ini yang durasinya itu mungkin hanya 1 tahun. Kita langsung 5 tahun. Kemudian tadi dari satu prodi agribisnis tadi disampaikan Pak Dekan juga kita siapkan, tetapi sebenarnya kalau agribisnis sudah terakreditasi, artinya sudah asesmen lapangan, sudah dilakukan asesmen lapangan, tinggal menunggu hasilnya yang agribisnis. Nah, kalau yang ITP dan PKP tadi, penyuluhan komunikasi pertanian, memang kita siapkan, dan 2023 nanti betul-betul sudah ada asesmen, sehingga nanti harapan kita memang kita bisa terakreditasi internasional semua. Nah, kalau PH memang relatif baru, sehingga tadi Pak Dekan sampaikan memang akan didorong terus untuk nanti juga mengikuti jejak dari prodi-prodi yang lain untuk akreditasi internasional. Nah, sedangkan proses pembelajarannya, karena memang Fakultas Pertanian ini terkait dengan prodi-prodinya tadi, itu kan pasti ada teori, ada praktikum. Sedangkan praktikumnya juga pasti berbeda ya. Kalau misalnya di agroteknologi itu terkait dengan budidaya tanaman, juga mungkin termasuk kultur jaringan dan sebagainya, itu praktikumnya. Dan ilmu tanah juga demikian, peternakan juga demikian, PH pun juga demikian. Sedangkan kalau agribisnis dan penyuluhan komunikasi pertanian itu karena kaitannya dengan sosial ekonomi, mungkin lebih banyak praktikumnya adalah ke luar, bersama masyarakat, ke industri dan sebagainya. Tetapi juga di awal-awal semester juga mendapatkan ilmu bidang pertanian. Jadi dasar-dasar ilmu pertanian sudah dikuasai oleh mereka, dan nanti akan dikembangkan ke bidang sesuai dengan prodinya tadi. Kalau penyuluhan kan itu berarti terkait dengan bidang penyuluhan pertanian, berarti harus tahu dulu basicnya bidang pertanian, dan juga sedemikian pula agribisnis. Itu yang saya kira yang terjadi di Fakultas Pertanian. Kemudian terkait dengan fasilitas, kita juga berupaya dan berusaha untuk semaksimal mungkin menyediakan fasilitas-fasilitas yang akan mendukung untuk kegiatan praktikum baik di laboratorium maupun di lapangan. Mungkin untuk sementara begitu, Mas, tambahan dari saya.
Ya Pak, menyambung fasilitas-fasilitas yang sudah dimiliki dari Fakultas Pertanian sendiri sudah ada berapa laboratorium yang sudah bisa digunakan ya Pak untuk teman-teman anggota mahasiswa baru? Oh, itu banyak sekali ya. Jadi kalau misalnya laboratorium chemical atau laboratorium yang ada di ruangan untuk misalnya kultur jaringan, ada laboratorium biologi dan konservasi tanah, laboratorium kimia tanah, itu masing-masing prodi punya banyak laboratorium. Kemudian Fakultas Pertanian juga punya laboratorium lapangan, misalnya untuk kepentingan praktikum lapangan, untuk misalnya budidaya tanaman dan sebagainya. Kita punya lahan di Jumantono, itu laboratorium lapangan. Kita punya di Palur, kalau di Jumantono itu adalah lahan kering atau sistem pertanian lahan kering, sedangkan kalau di lahan di Palur dekat sini itu sistem pertanian lahan basah karena itu persawahan. Kita punya yang teman-teman di prodi peternakan punya laboratorium di Jatikwung, tuh berbagai komoditi peternakan ada di sana, itu yang untuk laboratorium lapangan. Sedangkan kalau pendukungnya memang di sini, misalnya laboratorium nutrisi dan makanan ternak, ada laboratorium teknologi hasil ternak, laboratorium kimia pangan itu ada di lingkungan gedung ini, di lingkungan komplek kampus ini. Sedangkan kalau yang terkait dengan praktek-praktek di lapangan tadi ada di luar wilayah ini. Dan kalau untuk saya tambahkan juga ya, karena memang barangkali yang banyak ditanyakan oleh masyarakat, karena sekarang tuh ada tren semakin menurun jumlah yang tertarik pada pekerjaan petani atau sektor pertanian. Nah, oleh karena itu kami merasakan hal itu juga, sehingga kami sudah mencoba membuat suatu kurikulum, merancang suatu kurikulum, yaitu dengan adanya pertanian presisi atau smart farming, sehingga nanti ke depan itu tidak seperti zaman dahulu, misalnya kita mengolah tanah itu dengan membajak pakai ternak, gitu ya. Nanti semua akan serba pakai alsintan, pakai mesin, bahkan semua bisa dikendalikan pakai komputer. Kita sudah punya itu. Jadi di belakang kampus ini ada instalasi hidroponik. Itu semua kebutuhan nutrinya, kebutuhan airnya, suhunya sudah dipantau pakai IT. Di teman-teman peternakan Jatikwung sana sudah punya close house. Jadi peternakan ayam potong yang itu sangat minim menggunakan tenaga kerja, karena semua tinggal mengatur suhunya, ketekanannya dan sebagainya, temperaturnya tinggal pakai serba IT, sehingga itulah yang barangkali nanti bisa menarik ke calon-calon mahasiswa bahwa ke depan adalah kita akan kembangkan smart farming atau pertanian presisi, pertanian yang sangat sedikit menggunakan tenaga fisik tapi akan menggunakan Internet of Things atau IT tadi. Mungkin itu tambahan saya, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Informasi sangat penting banget ya teman-teman mengenai apa saja fasilitas yang ada di Fakultas Pertanian dan juga seperti apa bentuk pembelajaran yang teman-teman akan lakukan nantinya. Selanjutnya, Pak, teman-teman juga mungkin akan bertanya-tanya nih, prestasi apa saja sih yang akan dimiliki Fakultas Pertanian sekarang ini, Pak? Yeah. Bisa dijelaskan mengenai akademik maupun non-akademiknya? Saya atau Pak Dekan? Mungkin Pak Wadik dulu. Baik, kita akan bagi prestasi dari dari dosen dulu ya, dan juga nanti akan prestasi mahasiswa, baik itu akademik maupun non akademik. Prestasi dosen bagi kami saya anggap itu prestasi ya, karena itu merupakan suatu sumber daya yang sangat bagus, bahwa doktor kita itu sudah 54%, Mas. Jadi mungkin ya, boleh saya katakan ini juga cukup tinggi di UNS. Mungkin rata-rata UNS belum sampai seperti itu. Jadi kita sudah 54% kita adalah doktor. Dan baru di antara 54% seluruh dosen doktor, 15%-nya adalah guru besar. Ini yang saya anggap ini adalah prestasi kami, karena dosen adalah sumber daya yang sangat penting di dalam manajemen perguruan tinggi ini. Kemudian prestasi yang lain banyak kegiatan-kegiatan yang kegiatan penelitian atau pengabdian yang bisa diraih, terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya kompetitif.
yang kita harus mengajukan proposal, dikompetisikan, dan ini banyak sekali, kami tidak bisa sebutkan satu persatu karena banyak ya, biasanya sampai dananya sampai di atas bermiliar-miliar itu ya untuk kegiatan dosen itu, dan itu juga merupakan suatu prestasi bagi kami. Bahkan tahun kemarin UNS menjadi juara 2 untuk program Hibah Bina Desa. Nah, itu semua komponen baik dosen maupun mahasiswa itu berasal dari Fakultas Pertanian. Artinya apa? Program itu yang mendapatkan juara itu adalah mahasiswa dan dosen dari Fakultas Pertanian, tapi atas nama UNS, sehingga kelembagaan ini UNS nomor 2 di Indonesia tahun 2021 kemarin. Itu yang sangat membanggakan bagi kami. Kemudian kalau dari sisi mahasiswa pasti ada akademik dan non-akademik. Tahun kemarin kita alhamdulillah bisa mendapatkan Mawapres, juara mahasiswa berprestasi tingkat universitas itu adalah kita nomor 2 ya, baru runner up. Kami mencoba untuk tahun ini kita push, kita berharap nanti dari Fakultas Pertanian bisa nomor 1, ini harapan kita, bahkan nanti bisa berbicara tingkat nasional. Kemudian yang non akademik saya kira banyak sekali, kami punya prestasi baik sifatnya nasional maupun internasional. Mas, karena sekarang itu yang kita harus terikat dengan indeks kinerja utama. Indeks kinerja utama dari unsur mahasiswa itu yang dinilai hanya prestasi-prestasi non akademik yang sifatnya nasional dan internasional. Regional pun tidak dihitung itu. Oleh karena itu kami sangat memacu pada mahasiswa untuk bisa mengikuti berbagai macam kompetisi, berbagai macam lomba-lomba yang sifatnya nasional maupun internasional, sehingga bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan juga menambah pengalaman, sehingga nanti harapan kita pada waktu mereka sudah menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian sebagai alumni bisa untuk bekal yang mencukupi untuk terjun ke masyarakat. Mungkin gitu, Mas. Baik, mungkin dari Pak Dekan ingin menambahkan, Pak, mengenai prestasi. Jadi yang terkait dengan prestasi mungkin ini terkait dengan pertukaran mahasiswa ini di Fakultas Pertanian UNS juga cukup aktif ya, cukup banyak kami mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, dan juga kerjasama dengan berbagai perusahaan baik nasional maupun multinasional di Indonesia ini, sehingga banyak sekali kami punya mitra itu mungkin sekitar lebih dari 70 perusahaan saya kira, dan salah satunya kami mendapatkan bantuan yang sangat besar nilainya dari PT Caron Pokpan Indonesia, yang mana tadi sudah disampaikan Bapak Budi Satu itu membangunkan suatu close house. Itu close house itu kandang ayam yang sangat modern saya kira dengan kapasitas 20.000. Ini sangat penting dan sangat baik bagi belajar mahasiswa khususnya dari program studi peternakan. Kemudian untuk pertukaran mahasiswa kami juga mengirimkan ke berbagai perguruan tinggi mitra di luar negeri, baik di ASEAN, di Asia, di Eropa, dan juga ke Amerika. Kami mempunyai kerjasama yang baik dengan University Putra Malaysia, misalkan di Malaysia, Universitas Malaysia Sabah, dengan Kasetsat University, dengan Suranari University, dengan Vietnam National University of Agriculture, dengan Tai Nguyen University of Agriculture and Forestry di Vietnam, dan itu semua kita timbal balik. Kami mengirimkan mahasiswa ke sana, mahasiswa sana belajar di tempat kita. Jadi kami berharap nanti ke depan mudah-mudahan suasana di Fakultas Pertanian UNS ini sebagaimana perguruan tinggi di luar negeri, mahasiswanya yang datang dari berbagai negara, dan kita juga bisa mengirimkan ke sana. Itu harapan kami seperti itu, Mas. Baik, terima kasih. Banyak sekali ya teman-teman prestasi yang sudah dari Fakultas Pertanian, baik nasional maupun internasionalnya. Selanjutnya nih Pak, mungkin dari teman-teman pasti yang paling pertanyaan adalah bagaimana sih Pak prospek kerja dari setiap prodi yang dimiliki di Fakultas Pertanian ini? Secara kan ada 7 prodi ya Pak, tentunya masing-masing memiliki cakupan prospek yang sangat menjanjikan untuk teman-teman ketahui. Dipersilakan kepada Pak Wadek. Baik, saya tambahkan ya, jadi yang disampaikan Pak Dekan tadi, karena itu sangat strategis bagi kami terkait dengan kerjasama internasional. Tadi saya mungkin lupa, tapi setelah diingatkan Pak Dekan, ingat. Jadi Fakultas Pertanian ini termasuk atau sebagai anggota dari SEAMEO, Southeast Asia Ministry of Education Organization. Jadi ini programnya adalah AIM, Asian International Mobility for Student.
Jadi kita sudah terlibat pertukaran mahasiswa itu sejak tahun 2013. Ini mungkin barangkali menarik bagi calon mahasiswa baru, ada kesempatan yang cukup luas untuk bisa mengikuti student exchange atau pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa itu ke luar negeri, khususnya di ASEAN. Tetapi Xiameo ini perlu kami tambahkan sudah mengembangkan sayapnya. Tidak hanya ASEAN saja, beberapa perguruan tinggi di ASEAN, tapi juga menggait beberapa perguruan tinggi di Taiwan, di China, kemudian juga di Jepang dan juga di Korsel. Nah, yang kami perlu sampaikan bahwa yang tergabung dalam Xiameo itu adalah Fakultas Pertanian ini, sehingga pure dari mahasiswa Fakultas Pertanian ini bisa mengikuti dengan jumlah yang cukup tinggi. Sejak tahun 2013, terakhir itu 2019 belum pandemi. Terakhir 2019 itu kita masih bisa mengirimkan 26 mahasiswa ke berbagai perguruan tinggi di ASEAN seperti yang sudah ditunjukkan oleh Pak Dekan tadi. Itu saya kira tambahan saya ya, barangkali teman-teman calon mahasiswa yang tertarik untuk nanti bisa studi ke luar negeri, paling tidak minimal untuk student exchange bisa masuk ke Fakultas Pertanian karena ada kesempatan untuk itu. Cuma setelah pandemi ini sampai sekarang belum ada lagi, tapi masih tetap kita monitor kegiatan AIMS ini karena kita yang selama ini sudah terlibat aktif dan juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti meeting dan sebagainya. Nah, tadi ditanyakan kira-kira profil bagaimana lulusan ataupun alumni Fakultas Pertanian itu terkait dengan masa depannya atau prospek kerjanya mungkin. Saya yakin itulah yang menarik. Ada 7 prodi S1 tadi, pasti alumni yang diproduksi juga berbeda ya, tetapi pada dasarnya bidang kerja bidang kerja yang nanti bisa menerima atau bisa dikembangkan oleh alumni diantaranya adalah sebagai akademisi dan peneliti, itu pasti. Jadi alumni di seluruh prodi ini ada yang jadi dosen, itu pasti ya, ada yang jadi peneliti di LIPI, di lembaga-lembaga penelitian yang lain, atau sekarang sudah masuk ke BRIN ya, itu yang pertama. Dan juga yang kedua juga tidak sedikit yang mengembangkan wirausaha atau bekerja di praktisi di perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN maupun tadi yang disebut sebagai wirausaha mandiri itu yang banyak saya kira. Kemudian sebagai manajer ya, sebagai desainer, planner, organizer, evaluator itu juga banyak juga. Dan juga sebagai birokrat ya, ada kementerian kelembagaan itu kan juga alumni Fakultas Pertanian juga ada yang jadi salah satu direktur di Direktur Jenderal Tanaman Pangan sana, kemudian juga ada yang bahkan menjadi gubernur, ada yang menjadi wakil bupati, ada yang menjadi pimpinan-pimpinan di perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia itu banyak. Jadi sebagai contoh sekarang misalnya ya, direktur utama saat ini, direktur utama PT Perhutani itu adalah alumni Fakultas Pertanian. Bahkan direktur umum Pegadaian itu juga dari pertahanan. Jadi sangat luas cakupannya bidang pertahanan itu, tidak hanya mungkin di pertahanan dalam arti luas, tapi nyatanya alumni Fakultas Pertanian ini bisa berkiprah, bisa mengembangkan karir, bisa bisa istilahnya mengembangkan karir, juga bisa bekerja di berbagai macam instansi yang mungkin belum tentu relevan dengan bidang pertanian. Tapi hal itu kalau misalnya kita undang para alumni itu, mereka mendapatkan ilmu dasar itulah yang sampai sekarang dipegang kuat oleh beliau-beliau ini, yang akhirnya walaupun ilmunya di bidang pertanian, tidak ada yang berkarir di Pegadaian, di Perum Perhutani, kemudian ada yang di Taspen juga, bahkan ada yang PT Pindad. Direktur keuangan PT Pindad sekarang itu alumni pertanian. Bahkan ada pernah direktur keuangan di Krakatau Steel yang mungkin agak jauh bidangnya dengan bidang pertanian. Tapi mereka mampu. Karena setelah kita diskusi dan komunikasi dengan beliau, ilmu-ilmu dasar yang diperoleh seperti misalnya kepemimpinan, seperti kejujuran, seperti etos kerja yang waktu mereka semangat gitu waktu mereka menempuh pendidikan di Fakultas Pertanian itu tetap mereka bawa, sehingga itu bisa dikembangkan di berbagai macam lembaga. Dan juga perbankan, jadi pertanian itu kan juga terutama ke Bank Rakyat Indonesia itu yang banyak
berkiprah di sana, kemudian juga sebagai fasilitator tadi karena kita ada prodi penyuluhan komunikasi pertanian, berarti ada di sana ada fasilitator, ada mediator dan lain sebagainya. Insya Allah sangat banyak terbuka luas bagi sarjana pertanian dalam arti luas tadi ya. Kalau di pertanian sini kan ada sarjana pertanian, ada sarjana peternakan, ada sarjana kehutanan, ada nanti karena ini belum lulusan, terus kemudian sarjana teknologi pangan juga ada. Ini semua terbuka luas. Begitu barangkali tambahan saya, Mas. Ya, baik, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Dekan yang menambahkan. Satu hal yang tadi belum kami sampaikan, Mas, bahwa kesempatan untuk keluar negeri tadi tidak hanya pertukaran mahasiswa, tapi kami juga mengirim untuk magang mahasiswa yang cukup besar jumlahnya. Kami ada beberapa mahasiswa yang kami kirim ke Cina, ke Taiwan, ke Korea Selatan, kemudian ke Italia, ke Prancis, ke Jerman, ke Amerika Serikat. Namun yang terbesar memang ke Jepang. Jadi kami punya mitra perusahaan di Jepang, baik itu perusahaan jamur, perusahaan sapi dan sebagainya, dan itu kita kirim dalam jumlah besar ya. Ini setelah pandemi ini kita sudah mulai lagi mengirimkan mungkin 2 kali, dan sebelum pandemi juga sudah sering kita kirimkan. Jadi teman-teman nanti kalau bergabung dengan Fakultas Pertanian banyak kesempatan, tidak hanya belajar di kampus di UNS ini, tetapi juga bisa menikmati pendidikan di luar negeri, di perguruan tinggi, maupun untuk magang mahasiswa di beberapa perusahaan di internasional. Saya kira itu, Mas. Iya, baik, terima kasih Pak Eka Hanayanta dan Pak Sawanudi yang telah menjelaskan banyak sekali gambaran mengenai seperti apa Fakultas Pertanian, mulai dari prodinya, fasilitasnya, dan hal lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk Sobat Semar yang masih kepo mengenai Fakultas Pertanian seperti apa, bisa mengecek langsung di websitenya di http://fp.uns.ac.id. Di sana banyak sekali informasi yang tentunya teman-teman patut untuk kulik dan juga kepo mengenai hal-hal seputar Fakultas Pertanian. Selanjutnya Pak, di sini ada 2 pertanyaan penting mengenai dari teman-teman seputar Fakultas Pertanian ini. Yang pertama mungkin, mengapa Pak alasannya saya dan teman-teman harus memilih Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret untuk berkuliah, Pak? Mungkin dari Pak Dekan, dipersilakan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Fakultas Pertanian UNS ini di Indonesia saya kira termasuk ya kelompok Fakultas Pertanian yang cukup dikenal karena berbagai event penting, berbagai organisasi di bidang pertanian itu dilahirkan di Fakultas Pertanian UNS ini. Seperti forum komunikasi perguruan tinggi pertanian itu lahir di sini, seperti perkumpulan agroteknologi, agroekoteknologi Indonesia itu juga lahir di sini. Persatuan program studi ilmu tanah itu juga lahir di sini, dan masih banyak lagi. Sehingga banyak event-event yang dilaksanakan di Fakultas Pertanian UNS ini, sehingga ini cukup dikenal di tingkat nasional, dan kami berada pada posisi atas dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Kemudian kalau masuk ke pertanian, karena seperti saudara semua ketahui bahwa bidang pertanian adalah bidang yang mungkin mampu bertahan di kondisi beberapa kali krisis ekonomi ya. Bidang pertanian yang satu-satunya bidang yang sangat mampu di dalam tumbuh ya. Dan di dalam pandemi kemarin kita lihat di berbagai data baik BPS maupun Kementerian Pertanian itu menunjukkan bidang pertanian ini satu-satunya bidang yang lainnya pada tumbang, tapi pertanian malah tumbuh. Nah, ini merupakan bahwa bidang pertanian merupakan salah satu bidang yang menjanjikan, yang kalau itu dikelola dengan baik maka tidak kalah dengan bidang-bidang industri yang lain. Nah, ini bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman yang akan masuk ke Fakultas Pertanian UNS. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung bersama kami. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Dari ke-7 prodi di Fakultas Pertanian ini sendiri Pak, yang tingkat keketatan yang paling tinggi itu yang mana ya Pak? Dan juga apa yang harus dipersiapkan oleh teman-teman agar bisa masuk kepada Fakultas Pertanian di UNS ini? Dipersilakan kepada Pak Wadek. Oke, jadi memang tingkat keketatan untuk masuk di 7 program studi S1 Fakultas Pertanian tadi memang tidak stabil tapi dinamis. Jadi tiap tahun kemudian ada perubahan. Tapi sebagai gambaran ini saya punya data yang mungkin tahun 2021, tapi sebenarnya
Kalau mau tahu persis, silahkan buka di SPMB. SPMB pasti punya data yang paling baru. Tapi kami punya data karena ada 3 jalur untuk masuk UNS pada umumnya, termasuk di Fakultas Pertanian ini. Ada jalur SNMPTN atau SNMPTN, kemudian jalur SBMPTN dan seleksi mandiri. Nah, kalau kita rata-rata, karena memang masing-masing jalur tadi pasti berbeda ya tingkat keketatannya itu, tetapi kalau kita rata-rata, kita itu ada posisi di antara 1:13 dengan sampai 1:29. Jadi kalau seperti misalnya kita punya peternakan, ilmu tanah dan penyuluhan dan komunikasi pertanian ini 1:13. Tapi yang ilmu teknologi pangan ini yang tinggi, bisa sampai 1:29. Kemudian kalau agroteknologi 1:17, agribisnis 1:21. Jadi memang berbeda. Sekali lagi ini dinamis, tapi ini data yang kita punyai terakhir, tapi yang paling update pasti ada di SPMB tadi ya. Jadi kemudian memang bagaimana strateginya, karena memang ini dinamis tadi ya. Barangkali sekarang paling tinggi ITP, tapi mungkin besok prodi yang lain dan lain sebagainya. Dan perlu kami sampaikan kepada saudara calon mahasiswa baru bahwa salah satu prodi kita, mungkin tadi belum kita sampaikan, S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, Pak. Ini tahun 2022 kemarin, baru belum lama di share, ini adalah merupakan prodi ranking keempat ITP ini seluruh Indonesia. Ya, jadi program studi ilmu dan teknologi pangan seluruh Indonesia itu ada banyak prodi ya. Nah, prodi ITP-nya Fakultas Pertanian UNS itu adalah menduduki ranking keempat. Ini juga yang patut kita banggakan. Tadi belum. Jadi apa namanya, wajar lah kiranya, karena memang rankingnya tinggi sehingga untuk keketatannya pun juga paling tinggi saat ini untuk di lingkungan Fakultas Pertanian. Tapi yang penting adalah mungkin bagi adik-adik calon mahasiswa baru tidak usah terlalu terpaku pada itu, tapi yang jelas usaha dengan semaksimal mungkin dan juga dilambiri atau dilambari dengan doa, mudah-mudahan nanti bisa sukses masuk Fakultas Pertanian kalau memang menginginkan di Fakultas Pertanian. Saya kira itu aja. Jadi tidak usah menimbulkan ketakutan terkait dengan dengan keketatan ini. Bahkan nilai grade untuk bisa masuk pun kan dinamis itu, tidak selalu setiap tahun tuh sekian, itu kan tidak, jadi dinamis. Jadi kata kuncinya adalah belajar semaksimal mungkin, sebaik mungkin, persiapkan sebaik mungkin, dan tentu doa dan restu orang tua pasti itu juga mendukung. Saya kira gitu tambahan saya. Baik, terima kasih Pak Wadek atas penjelasan mengenai keketatan dan juga apa yang dipersiapkan. Terakhir Pak Dekan, pesan dan pesan sebagai closing statement untuk calon-calon mahasiswa yang ingin masuk ke Fakultas Pertanian seperti apa Pak? Bagi teman-teman yang mau masuk perguruan tinggi tahun ini, kami doakan semoga nanti sukses. Namun memang harus luruskan niat dengan sungguh-sungguh, tentukan pilihan secara tepat, tetap berusaha dan belajar dengan baik karena persaingan sangat ketat, dan jangan lupa berdoa dan mohon restu orang tua. Semoga semua itu akan mendukung terhadap kesuksesan saudara, dan jika nanti memilih Fakultas Pertanian UNS ini sebagai pilihan utama, maka nanti akan bergabung bersama kami untuk mengembangkan pertanian Indonesia ke depan. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Samanhudi dan juga Pak Eka Handayanta yang sudah memberikan informasi dan bersemai kami. Kita tahu mengenai Fakultas Pertanian dari kedua motivator hebat dan juga para petinggi dari Fakultas Pertanian ini sendiri. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow SPMB di media sosial maupun websitenya. Dan jangan lupa pula untuk mengikuti perkembangan jalur mandiri UNS pada tahun 2022. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa untuk selalu bersemangat dan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan kami yang lain. Sampai jumpa pada UNS Open Days fakultas lainnya. Dadah!